Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan membahas tentang karya Roh Kudus dalam gereja dan hidup kita. Saya juga akan membahas tentang gerakan Pentakosta dan karismatik yang Tuhan pakai pada akhir zaman untuk memiliki roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Mari kita akan baca Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara sekalian, sejak awal berdirinya gereja Tuhan, Roh Kudus memiliki peranan yang sangat sentral dalam pertumbuhannya. Pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah kebangkitan Kristus, Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat serta dibaptis. Maka gereja mula-mula lahir dan kemudian terus berkembang sampai hari ini. Dan saya percaya kalau jemaat mula-mula sangat bergantung kepada karya dan kuasa Roh Kudus, hingga kini pun kita membutuhkan lawatan Roh Kudus, baik di dalam perkembangan gerejanya dan juga dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, pada bagian pertama ini saya akan membahas tentang pengaruh Roh Kudus dalam perkembangan gereja. Yang pertama, di abad pertama hingga abad yang kelima, ini zaman gereja perdana, hari Pentakosta terjadi dan Kisah Rasul 2 ayat 1-4 menunjukkan peristiwa itu. Dikatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara sekalian, dari sejak awal pertumbuhan dari gereja di atas muka bumi ini, Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohaninya untuk mengembangkan gereja. Termasuk bahasa roh, nubuatan, kesembuhan ilahi, dan sebagainya. Bahkan fenomena ini umum terjadi dalam gereja mula-mula. Misalnya kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 12 hingga 1 Korintus 14. Tulisan Paulus tentang fenomena Roh Kudus dan karunia-Nya dalam jemaat. Nah, selanjutnya bapak-bapak gereja mencatat keberlanjutan karunia roh ini di dalam perkembangan gereja. Yang saya maksudkan dengan bapak gereja bukan 12 rasul, tapi para teolog dan penulis Kristen yang dihormati pada abad-abad awal kekristenan. Mereka yang melanjutkan tradisi iman yang telah diwariskan oleh para rasul ini. Antara lain adalah Polikarpus yang menjadi uskup agung di Smyrna. Dia adalah murid daripada Rasul Yohanes. Saudara, Polikarpus mengalami dan mengajarkan tentang karunia-karunia roh dalam kehidupan jemaat. Selanjutnya Irenaeus yang adalah murid Polikarpus dan juga Justinus Martir yang hidup tahun 100 sampai 165 Masehi, menyatakan bahwa orang Kristen masih melakukan pengusiran roh jahat, kesembuhan ilahi, bahkan membangkitkan orang mati. Setelah para rasul meninggal dunia semuanya, karunia Allah itu tetap berlanjut. Termasuk juga nubuatan serta berbicara dalam berbagai-bagai bahasa atau bahasa roh. Tokoh yang lain adalah Tertullianus. Ini adalah orang yang sangat dihormati dalam sejarah gereja karena dia adalah orang yang pertama mengembangkan pemahaman tentang doktrin Trinitas atau Tritunggal yang sampai hari ini dipegang teguh oleh gereja.
Tertullianus juga berbicara tentang adanya manifestasi Roh Kudus dalam gereja pada masa hidupnya. Dia bilang beberapa orang Kristen mengalami penglihatan dan nubuatan pada saat berdoa. Mereka juga mengalami mujizat penyembuhan dan pengusiran setan sebagai bukti kuasa Allah tetap berkarya bahkan setelah para rasul meninggal dunia. Tertullianus adalah orang yang mendukung gerakan Montanisme yang menghidupkan kembali karunia Roh Kudus yang tampaknya mulai berkurang dalam gereja secara umum pada waktu itu. Orang lain adalah Origenes. Dia adalah pemimpin gereja dari Alexandria, Mesir. Hidup tahun 185 sampai 254 Masehi atau abad 3. Dia berkata bahwa meskipun karunia mujizat mungkin berkurang dibandingkan zaman para rasul, namun karunia-karunia rohani seperti penyembuhan dan pengusiran roh jahat masih terjadi di antara orang-orang percaya yang hidup dalam kekudusan dan doa. Jadi ketika orang percaya hidup kudus, hidup dalam doa, manifestasi Roh Kudus itu masih terjadi. Ada seorang teolog yang ternama, namanya Agustinus dari Hippo, tahun 354 sampai 430 Masehi, berarti memasuki abad yang kelima. Pada awalnya dia skeptis, kurang percaya terhadap karunia-karunia rohani dari Roh Kudus. Namun pada akhir hidupnya Agustinus mengakui keberadaan mujizat dan karunia Roh Kudus dalam gereja. Misalnya dalam karyanya The City of God, dia menulis bahwa mujizat-mujizat masih terjadi dan merupakan bagian dari pengalaman gereja. Nah, saya menyampaikan ini supaya saudara tahu bahwa dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, karya Roh Kudus itu masih nyata dan dicatat oleh para tokoh-tokoh Kristen yang berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa karya Roh Kudus tidak berhenti. Apalagi seperti yang dipahami oleh kaum sesasionis bahwa karunia Roh Kudus termasuk bahasa roh, nubuat, kesembuhan sudah lenyap dengan meninggalnya para rasul. Ternyata di dalam catatan sejarah pandangan sesasionis ini tidak benar. Roh Kudus tetap berkarya walaupun manifestasinya setelah para rasul itu meninggal dunia tampaknya agak surut. Tetapi tetap ada secara sporadis di berbagai tempat. Nah, satu hal yang menarik yang saya mau bahas adalah pada abad kedua muncul sebuah gerakan yang namanya Montanis. Dari seorang yang bernama Montanus yang melayani bersama dengan dua orang wanita dengan karunia nabi, karunia bernubuat. Namanya Priscilla dan Maximilla. Mereka adalah orang yang sangat menekankan karunia Roh Kudus terutama nubuatan. Mereka juga berbahasa roh, seringkali mendapatkan vision, penglihatan yang mereka yakini dari Tuhan. Dan kelompok Montanis ini menekankan hidup dalam kesucian, termasuk berpuasa panjang dan larangan menikah bagi beberapa orang. Jadi ini kelompok yang sangat askese, mematikan keinginan daging supaya hidup suci karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali pada waktu yang tidak kita duga. Maka kita harus mempersiapkan diri dalam hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudara, memang pada akhir abad yang kedua, gerakan Montanis ini dipandang ekstrim oleh gereja pada umumnya. Bahkan konsili gereja Konstantinopel yang pertama tahun 381 Masehi, artinya abad keempat, secara resmi menetapkan Montanisme sebagai sekte atau ajaran sesat. Tetapi kita harus melihat bahwa munculnya Montanisme dengan menekankan hidup saleh, karunia Roh Kudus, walaupun pemahaman teologi mereka mungkin agak melenceng, ekstrim,
telah membuka kesadaran awal bahwa Roh Kudus bukan sekedar doktrin yang kita percaya dengan akal kita, tetapi dia adalah pribadi yang tetap bekerja dalam kehidupan gereja dan juga menunjukkan bahwa karunia Roh terus berlanjut setelah zaman para rasul. Nah, beberapa orang di kemudian hari menghubungkan fenomena Montanisme ini dengan munculnya gerakan Pentakosta dan karismatik pada abad yang ke-20. Yang dalam beberapa hal menunjukkan memang ada kesamaan ciri. Namun tentu ada perbedaan yang mencolok. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, dalam perkembangan sejarah gereja, abad pertengahan hingga masa reformasi, abad ke-16. Muncul nama Fransiskus dari Assisi, abad 13. Dia seorang biarawan Katolik yang hidup saleh dan memilih hidup dalam kemiskinan. Ternyata dia mengalami berbagai pengalaman rohani yang luar biasa yang dia tulis di dalam bukunya. Dia dikenal sebagai orang yang pertama menerima stigmata, yaitu luka di tubuh yang menyerupai luka-luka Yesus di kayu salib. Ini kira-kira 2 tahun sebelum kematiannya. Tiba-tiba setelah dia berdoa sungguh-sungguh, dia mendapati ada luka-luka seperti yang dialami oleh Yesus. Pada tangannya, pada kakinya, pada lambungnya, pada kepalanya seperti bekas diberi mahkota duri. Dan seperti orang yang dicambuk pada tubuhnya. Dan ini sesuatu yang supranatural, yang mengherankan. Dan kejadian ini adalah hal yang pertama dicatat dalam sejarah Kristen, di mana seseorang mengalami fenomena tersebut. Dan banyak orang percaya meyakini itu menunjukkan persatuan yang sangat mendalam antara Fransiskus Assisi dengan penderitaan Kristus. Nah, Fransiskus Assisi juga seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dengan doa dan sentuhannya. Dia tumpangkan tangan, orang sakit menjadi sembuh. Dia juga menerima penglihatan, vision tentang panggilannya untuk memperbarui gereja dan sering bernubuat tentang masa depan. Jadi lihat, sampai pada abad ke-13 dalam gereja Roma Katolik ada orang yang dipakai dengan karunia rohani yang sangat luar biasa. Bahkan sampai hari ini Ordo Fransiskan itu melayani dengan sungguh-sungguh. Dan beberapa di antara mereka bahkan menjadi paus yang sangat dihormati. Saudara-saudara, berikutnya ada gerakan Anabaptis abad 16. Ini adalah bagian daripada reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther tahun 1517. Yang sangat menekankan baptisan untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Baptisan juga dilakukan dengan cara penyelaman, bukan percik. Gerakan Anabaptis ini juga sangat menekankan kehidupan kudus, holiness. Mereka mengalami karunia Roh Kudus termasuk bernubuat, berbahasa roh, dan juga kesembuhan ilahi. Kelompok lain yang kita lihat dalam sejarah juga mengalami lawatan Roh Kudus adalah Quakers, yang didirikan oleh George Fox pada abad ke-17. Mereka mengajarkan hidup sederhana dan meyakini bahwa orang percaya dapat mengalami kehadiran Roh Kudus secara langsung dan percaya bahwa Tuhan masih berbicara melalui nubuat. Perjumpaan dengan Roh Kudus itu seringkali menyebabkan orang Quaker ini bergetar. Karena itulah mereka disebut sebagai Quakers. Artinya orang yang suka bergetar. Karena apa? Ada lawatan Roh Kudus yang mereka alami di dalam kehidupan. Ini sesuatu yang fenomenal sebetulnya. Nah, berikutnya yang ketiga kita melihat kebangunan rohani awal antara tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Salah satu tokoh yang ternama adalah John Wesley. Dia adalah pendiri dari gereja Metodis. Dia adalah seorang penggerak daripada Holiness Movement, gerakan kekudusan. Kalau Martin Luther menekankan tentang iman orang
diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Kemudian datanglah John Wesley melengkapi bahwa orang yang beriman harus menunjukkan imannya dalam perbuatan baik, yaitu dalam kekudusan. Saudara-saudara, John Wesley ini mengalami kepenuhan Roh Kudus yang menghasilkan revival, kebangunan rohani besar, baik di Inggris maupun di Amerika Serikat. Dan bahkan the Great Awakening yang terjadi di Amerika Serikat yang memunculkan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah di sana, itu juga terpengaruh oleh gerakan rohani yang terjadi di Inggris yang diawali oleh John Wesley. Berikutnya ada revivalist seperti Charles Finney tahun 1800-an mengajarkan tentang baptisan dalam Roh Kudus yang membawa kuasa untuk pelayanan. Saudara, di dalam pelayanan Charles Finney ini banyak sekali mujizat dilakukan karena dia menekankan power of the Holy Ghost, kuasa oleh Roh Kudus yang menyebabkan tanda-tanda ajaib, mujizat heran yang luar biasa. Yang keempat adalah gerakan Pentakosta dan karismatik tahun 1900-an hingga kini. Jadi awal abad 20 sampai sekarang abad 21. Dalam pengalaman itu muncul nama Agnes Osman yang tahun 1901 tanggal 1 Januari didoakan oleh Charles Parham di sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas. Dan dia menjadi salah satu orang pertama yang mengalami bahasa roh dalam konteks kebangunan rohani modern yang menandai awal dari gerakan Pentakosta. Tapi perkembangan pesat dari gerakan Pentakosta ini terjadi setelah revival yang berlangsung di Azusa Street atau Jalan Azusa di Los Angeles tahun 1906 hingga tahun 1909 dan selanjutnya. Yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan berkulit hitam namanya William Seymour. Kebangunan rohani ini menyebarkan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Yang akhirnya itu menjalar ke seluruh dunia. Dan banyak orang di berbagai belahan dunia menerima baptisan Roh Kudus dan juga berkata-kata di dalam bahasa roh. Bahkan saudara perlu ketahui bahwa organisasi gereja yang besar yang lahir dari gerakan ini antara lain Church of God, Gereja Tuhan, tahun 1906 yang bekerja sama dengan Gereja Bethel Indonesia. Kemudian Assemblies of God tahun 1914 di Indonesia menjadi Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan juga Foursquare Church tahun 1923 yang bekerja sama di Indonesia dengan Gereja Pantai Costa di Indonesia. Saudara-saudara, berikutnya ada gerakan karismatik atau dikenal sebagai Neo-Pentakosta, Pentakosta baru. Ini tahun 1960-an sampai sekarang. Karya Roh Kudus yang semula dialami oleh orang-orang yang kemudian membuat denominasi Pentakosta sejak 1960-an juga dialami oleh gereja-gereja Protestan, gereja non-Pentakostal yang merupakan gereja mainstream, arus utama, dan juga masuk ke gereja Roma Katolik. Ada beberapa tokoh awal, misalnya Dennis Bennett dari gereja Protestan yang kemudian mengakui tahun 1960 bahwa dia juga penuh dengan Roh Kudus, dan ini mengagetkan banyak orang karena selama ini orang berpikir yang penuh Roh Kudus, bahasa roh, nubuatan itu hanya orang Pentakosta. Ternyata gereja arus utama juga ngalami lawatan Roh Kudus. Muncullah orang lain seperti Oral Roberts, Catherine Kuhlman dengan karunia mujizat kesembuhan ilahi yang sangat luar biasa. Juga John Wimber yang memperkenalkan pelayanan mujizat dan kesembuhan kepada gereja Tuhan secara luas. Saudara, gerakan karismatik ini kemudian berkembang di berbagai denominasi. Seperti saya tadi katakan, bukan hanya kelompok Pentakosta, tapi juga Protestan dan juga gereja Katolik.
Nah, sekarang saya mau bahas hal ini. Pada masa kini ada orang yang menyamakan gerakan Pentakosta dan karismatik yang berkembang luar biasa sekarang. Ada yang menduga kelompok Pentakosta itu kira-kira sekarang pengikutnya 600 juta, karismatik kira-kira 400 juta. Jadi hampir 1 miliar. Wow, ini jumlah yang sangat besar kalau memang benar bahwa hampir 1 miliar seluruh orang Kristen di seluruh dunia mengalami karya Roh Kudus dalam hidupnya dengan tanda yang supranatural. Ada yang menyebutkan bahwa gerakan Pentakosta dan karismatik itu mirip dengan gerakan Montanisme yang muncul pada abad kedua yang kemudian dianggap sebagai sekte. Nah saudara, walaupun dalam beberapa aspek ada persamaannya, namun ternyata ada perbedaan yang besar. Sehingga gerakan Pentakosta karismatik tidak bisa dianggap sebagai sekte sesat. Apa saja persamaan utamanya? Yang pertama, penekanan pada Roh Kudus. Kedua, gerakan ini percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja secara aktif dan karunia-karunia Roh Kudus tidak berhenti di zaman rasul-rasul. Jadi Montanisme maupun Pentakosta karismatik adalah kelompok non-sesasionis. Tidak percaya bahwa karunia Allah berhenti setelah zaman rasul. Yang kedua, pengalaman spiritual. Kedua gerakan ini, Montanisme dan Pentakosta karismatik, memandang pengalaman pribadi bersama Roh Kudus, misalnya ekstase, nubuat, bahasa roh, sebagai elemen penting dalam kehidupan Kristen. Yang ketiga, gerakan pembaruan. Muncul berbagai bentuk protes terhadap kemerosotan rohani atau kompromi dalam gereja pada zamannya. Sehingga yang mereka suarakan adalah roh yang menyala-nyala, ibadah yang berapi-api, penginjilan yang semangat. Dan saya rasa ini sesuatu yang penting. Namun ada perbedaan utama antara kelompok Montanis abad 2 dengan Pentakosta karismatik mulai abad 20 dan selanjutnya. Yang pertama, otoritas wahyu. Montanisme menganggap bahwa wahyu baru dari Roh Kudus sejajar dengan Alkitab. Bahkan bisa mengungguli ajaran gereja rasuli. Sebaliknya, kelompok Pentakosta dan karismatik menekankan bahwa segala nubuat dan pengalaman rohani harus diuji dan tunduk pada Alkitab. Tidak boleh bertentangan, tapi harus selaras. Yang kedua, keterlibatan dalam gereja umum. Montanisme cenderung eksklusif, menarik diri dari struktur gereja ortodoks. Sedangkan gereja Pentakosta karismatik banyak diantaranya yang tetap dalam denominasi utama, gereja mainstream, atau membentuk denominasi baru namun secara sah. Sehingga bisa melayani berdampingan dengan gereja yang sudah lebih established. Yang ketiga, pendekatan terhadap nubuat dan bahasa roh. Montanisme menganggap bahwa nubuat dianggap mutlak dan langsung dari Roh Kudus tanpa koreksi. Sedangkan kelompok Pentakosta dan karismatik menganggap nubuat bisa salah. Karena itu perlu diuji dan tidak boleh bertentangan dengan firman Allah. Saya percaya gerakan Pentakosta dan karismatik lebih alkitabiah dan lebih sehat jauh daripada gerakan Montanisme. Tetapi intinya gerakan Pentakosta karismatik menghidupkan kembali semangat kebangunan rohani dan pengalaman ilahi dalam kekristenan modern. Serta mendorong pelayanan kesembuhan, misi, dan komunitas penyembahan yang hidup. Sekarang bagian yang kedua, pengaruh positif gerakan Pentakosta karismatik. Yang pertama, dalam gereja munculnya pujian dan penyembahan yang dinamis. Sehingga gereja itu tidak kaku, tapi orang bergairah memuji menyembah Allah. Dan dalam liturginya ada waktu untuk memberikan penyembahan secara spontan kepada Allah. Termasuk berbahasa roh. Bukan untuk diartikan bagi orang banyak, tapi sebagai bahasa doa, bahasa penyembahan kepada Allah untuk membangun diri. Juga ada penekanan yang kuat pada doa dan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk meyakini pelayanan kesembuhan dan melakukannya di dalam ibadah. Yang kedua, dalam pelayanan, penginjilan dan misi yang agresif dan masif. Juga pemuridan berbasis kuasa Roh Kudus.
Saudara-saudara, penuntasan amanat agung sangat ditekankan oleh kelompok Pentakosta dan karismatik. Tidak mau hanya sekedar menjadi orang Kristen nominal, tapi benar-benar menjadi orang yang menjangkau banyak jiwa, bersaksi tentang Yesus. Sehingga kalau kita lihat kebaktian kebangunan rohani di lapangan-lapangan, di tempat-tempat yang besar dengan ribuan, puluhan ribu orang sekali datang, ratusan ribu kadang. Itu biasanya dilakukan oleh kelompok Pentakosta dan karismatik. Yang ketiga, dalam masyarakat luas, transformasi sosial melalui nilai-nilai Kristen, gerakan pelayanan kasih seperti membantu orang miskin, membuat panti rehabilitasi narkoba, dukungan bagi keluarga yang bermasalah, adalah hal yang umum yang dilakukan oleh gereja Pentakosta karismatik. Keterlibatan dalam media dan teknologi untuk penyebaran Injil juga secara masif dilakukan oleh kelompok ini. Karena meyakini Injil akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Gerakan Pentakosta dan karismatik telah membawa kebangunan besar dalam gereja dan memiliki dampak positif di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja secara supranatural untuk membangun gerejanya dan menjangkau dunia dengan kasih dan kuasanya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, pengaruh Roh Kudus bagi iman kita di masa kini. Apa karya Roh Kudus yang harus kita alami secara pribadi? Yang pertama, karya Roh Kudus seharusnya membangkitkan kerinduan kita akan Tuhan. Penjelasan yang saya jabarkan di atas telah menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja pada masa kini melalui Roh Kudus-Nya, bahkan di sepanjang sejarah. Dan pada saat ini kita juga bisa mengalami kuasanya. Saya mengalami kelahiran baru, dijamah oleh Tuhan. Dari orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, jadi sungguh-sungguh bertobat, cinta Tuhan. Itu karena karya Roh Kudus. Saya juga pernah minta didoakan supaya saya menerima baptisan Roh Kudus. Waktu itu saya masih SMP. Seorang hamba Tuhan dari luar negeri berdoa menumpangkan tangan. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan bahasa roh untuk saya mengucapkannya. Dan gairah hati untuk melayani itu ada sampai hari ini. Sampai sekarang jadi hamba Tuhan itu karena karya Roh Kudus yang saya alami. Karya Roh Kudus yang melahirkan baru. Karya Roh Kudus yang membaptis saya dengan Roh Kudus dan memberikan kuasa untuk pelayanan. Yang kedua, meneguhkan iman bahwa karunia Roh Kudus masih berlaku. Manifestasi dari karunia Roh Kudus bukan hanya terjadi di zaman Alkitab, tetapi berlanjut dalam berbagai generasi. Yesus tetap sama dulu, hari ini, sampai selamanya. Karena itu kita juga percaya mujizat, percaya kesembuhan ilahi. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita percaya bahwa Allah bisa melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat besar, dan itu mengokohkan iman kita. Yang ketiga, Roh Kudus mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan dan doa. Orang-orang seperti Fransiskus dari Assisi dan para Quaker mengajarkan pentingnya hidup dalam hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kita juga hari-hari ini harus hidup intim dengan Tuhan, akrab dengan Dia, supaya kerinduan pada hal duniawi itu makin sirna diganti dengan kerinduan akan hal-hal ilahi. Kiranya itu juga ada dalam hidup saya dan saudara. Yang keempat, mengobarkan semangat penginjilan dan pelayanan. Seperti gerakan Montanis, Anabaptis, juga gerakan Pentakosta dan karismatik di masa kini mendorong kita untuk membawa kuasa Tuhan ke dalam dunia. Matius 28, Yesus bicara soal amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka. Saudara, kita harus melakukan pekabaran Injil. Bersaksi kepada keluarga, bersaksi kepada teman-teman. Supaya mereka beriman kepada Yesus. Gerakan misi harus kita lakukan sampai ke ujung bumi. Termasuk penanaman gereja-gereja baru. Karena penanaman gereja adalah metode penginjilan yang paling efektif di bawah kolong langit ini. Kita harus terlibat dalam PI dan misi. Yang kelima, menyadarkan kita akan kedatangan Kristus. Seperti Montanis dan juga banyak kelompok lain yang sangat menekankan
persiapan untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Kita juga pada masa kini diingatkan untuk selalu berjaga-jaga, berdoa, dan menyambut kedatangannya. Tanda-tanda zaman sudah sangat nyata. Peperangan di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, munculnya ajaran-ajaran sesat di mana-mana. Saya percaya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Karena itu mari kita bersiap. Bukan seperti 5 gadis yang bodoh, tapi seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang selalu memiliki pelita yang menyala dan minyak yang siap. Sehingga hidup kita selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan berkobar bagi Dia. Saudara, sejarah gereja menunjukkan bahwa Roh Kudus tetap bekerja, membangkitkan gereja dan juga individu-individu yang haus akan kehadirannya. Kita juga dipanggil untuk mengalami kuasanya dan menyebarkan kasih serta Injilnya kepada dunia ini. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mau berkata, Roh Kudus, Engkau yang sudah bekerja di dalam gereja Tuhan, bekerjalah juga dalam hidupku. Gairahkan aku dengan cinta akan Engkau. Berikan aku juga pengurapan, karunia-karunia roh. Sehingga ketika aku melayani, banyak jiwa percaya kepada Yesus. Banyak jiwa bertobat. Dan mereka juga mengalami tanda-tanda ajaib dan mujizat heran. Siapa yang rindu hidupnya dipakai oleh Roh Kudus? Mari kita taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Roh Kudus tidak hanya bekerja zaman dulu, tapi bekerja sepanjang sejarah. Dan karena itu ya Roh Kudus, bekerjalah juga dalam hidup kami sekarang dan seterusnya. Jamah setiap anak-anak-Mu yang merindukan dilawat oleh Roh Kudus, yang menaruh tangan di dada. Dalam nama Yesus penuhlah dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus biarlah hatimu berkobar dengan kuasa Allah. Dan kau juga mengalami karunia-karunia Roh Kudus yang telah terjadi pada zaman rasul-rasul sepanjang sejarah gereja pada masa kini, bahkan sampai kedatangan Kristus kali kedua. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.